tak sesuai harapan sang rival. Ya, laga yang dinantikan oleh Borneo FC hingga Persija Jakarta adalah melihat bagaimana Persib Bandung tersandung di kandang sendiri tampaknya tidak berjalan mulus. Bagaimana tidak, Tom Haye CS mampu menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1-0 yang baru saja digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Skor tipis 1-0 ini sudah lebih dari cukup untuk memperlebar jarak poin dengan kedua rival Pangeran Biru, yakni Borneo FC di urutan kedua dan Persija Jakarta di posisi ketiga. Laga panas yang dihadiri oleh hampir 30.000 bobotoh ke Stadion GBLA tadi menjadi sangat penting bagi anak asuh Boyan Hodak. Bagaimana tidak, ambisi untuk menyapu bersih 4 laga sisa menjadi misi yang tak bisa ditawar. Seolah tak ingin kehilangan momentum, sejak menit pertama laga dimulai, Beckham Putra CS langsung memberikan ancaman serius ke pertahanan lawan. Laga baru berjalan 1 menit, hanya 1 menit, Tom Haye dan kolega berhasil membuat seisi Stadion GBLA bergemuruh menyambut gol berkelas Patricio Matricardi. Berawal dari sepakan bebas yang dieksekusi sang profesor yakni Tom Haye, bola dengan mudah diceploskan oleh Patricio dengan sundulannya yang pada akhirnya membuat kiper PSIM Yogyakarta yakni Cahya Supriyadi mati langkah dan terdiam melihat si kulit bundar masuk ke gawangnya. 1 gol kilat ini jelas membuat baik Borneo FC dan Persija Jakarta yang menonton dari jauh seolah tepuk jidat dan elus dada yang mengharapkan Persib tumbang di kandang sendiri. Maklum saja, selain masih duduk kokoh di pucuk klasemen, Tom Haye CS ini sangat sulit dikalahkan di kandang sendiri. Tercatat sudah 15 laga musim ini dilakoni skuad Maung Bandung tanpa tersentuh kekalahan. Rekor inilah yang membuat Stadion GBLA menjadi begitu angker bagi setiap tamunya. Tak banyak peluang tercipta di babak pertama laga, sehingga hingga turun minum skor 1-0 ini bertahan. Memasuki babak kedua, Boyan Hodak seolah ingin menyimpan kekuatan guna meladeni perlawanan raksasa Jakarta, yakni Persija Jakarta pada 10 Mei mendatang. Beberapa pemain ditarik keluar dan memberikan waktu bermain kepada tim inti yang tidak turun sejak menit awal tadi. Di babak kedua ini sebenarnya Maung Bandung banyak sekali mendapatkan peluang emas di mulut gawang lawan. Namun Cahya Supriyadi tampil gemilang dengan melakukan 4 kali save krusial. Sehingga hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, skor 1-0 ini menjadi penutup bagi kemenangan tim tuan rumah. Dengan hasil kemenangan ini semakin mengokohkan posisi Persib di puncak klasemen Liga dengan koleksi 72 poin. Sementara Borneo FC masih di posisi kedua dengan koleksi 69 poin, namun baru akan bermain besok malam, namun Persija di urutan ketiga dengan koleksi 62 poin, namun baru akan bermain malam ini menghadapi Persijap Jepara. Sementara itu, dengan kekalahan ini, PSIM Yogyakarta masih tertahan di posisi ke-11 dengan koleksi 39 poin. Ketua The Jakmania, Diki Budi Ramadan, mewajibkan laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung digelar di Jakarta di tengah ketidakpastian penggunaan stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu dikabarkan harus berkoordinasi dengan PSSI untuk memakai SUGBK ketika meladeni perlawanan Persib Bandung dalam pekan ke-32 BRI Super League pada Minggu 10 Mei mendatang. SUGBK disebutkan sedang dipersiapkan untuk menjadi kandang Timnas Indonesia di FIFA Matchday terdekat. Armada John Hurtman itu bakal beruji coba dengan Timnas Oman pada 5 Juni 2026. Sejumlah skenario mulai beredar di media sosial jika Persija tidak bisa bermarkas di SUGBK. Macan Kemayoran bisa memilih bermain di Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara, hingga musafir ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Mengapa Stadion Kapten Iwayan Dipta muncul ke permukaan? Sebab home base Bali United itu kerap dipakai sebagai alternatif venue untuk klub yang kesulitan tampil di kandangnya. Namun biasanya, laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta berlangsung tanpa penonton. Lantas mengapa tidak di JIS saja? Selain persoalan rumput yang tak kunjung selesai, kawasan sekitar stadion dinilai belum memadai untuk menampung tingginya animo The Jakmania. Akses keluar masuk JIS masih terbatas, transportasi yang terintegrasi belum maksimal, hingga area parkir yang terbatas menjadi kendala utama dalam mengakomodasi antusiasme The Jakmania.
Ya, Persija melawan Persib harus di Jakarta lah. Kita masih ada JIS yang bisa digunakan kalau memang SUGBK tidak boleh dipakai oleh federasi, kata Diki. Seperti diketahui, bagi Maung Bandung, laga kontra PSIM Yogyakarta tadi bukan sekadar pertandingan biasa. Ini dianggap laga final kedua dalam upaya mewujudkan ambisi meraih hat-trick juara di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Di atas kertas, Persib memang lebih diunggulkan. Sementara itu, PSIM sedang berada dalam tren kurang meyakinkan setelah gagal meraih kemenangan dalam 7 laga terakhir, yakni 3 kali imbang dan 4 kekalahan. Meski demikian, pelatih Persib, Boyan Hodak, menegaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan lawan. Ia meyakini PSIM yang dibesut Jean-Paul van Gastel memiliki potensi untuk bangkit dan memberikan perlawanan sengit demi memperbaiki posisi mereka di klasemen. Saat ini, PSIM menempati peringkat ke-10 dengan koleksi 39 poin dari 30 pertandingan. Posisi tersebut tentu membuat Laskar Mataram tetap memiliki motivasi besar untuk mencuri poin, bahkan saat bermain di kandang Persib. Kewaspadaan pun menjadi kunci bagi skuad Persib. Federico Barba DKK dituntut tampil fokus sepanjang laga, mengingat Ze Valente CS diprediksi akan tampil ngotot demi hasil maksimal. Dengan kepentingan besar dari kedua tim, duel Maung Bandung kontra Laskar Mataram ini diperkirakan berlangsung ketat sejak menit awal. Akankah langkah Persib menuju gelar juara semakin mulus atau justru terhambat oleh kejutan dari PSIM? Menarik untuk disaksikan. Bek asing Persib Bandung, Federico Barga, menegaskan kesiapan timnya jelang laga kontra PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 BRI Super League. Pemain asal Italia itu menyebut timnya dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan dramatis atas Bayangkara FC. Sempat tertinggal 2 gol lebih dulu, Persib akhirnya menutup laga dengan skor akhir 4-2. Raihan 3 poin atas Bayangkara diakui Barba memberikan dampak besar terhadap mental bertanding tim Maung Bandung. Kini, para pemain Persib semakin antusias menatap laga sisa musim ini. Ex-pemain AS Roma dan Como 1907 tersebut mengatakan, timnya harus lebih fokus agar bisa meraih hasil maksimal di setiap pertandingan. Apalagi, Persib saat ini tengah berupaya mempertahankan puncak klasemen. Saat ini Persib Bandung memimpin klasemen sementara BRI Super League dengan 69 poin dari 30 pertandingan yang telah dilalui. Mereka unggul head-to-head atas Borneo FC yang memiliki jumlah poin sama. Mengenai mental pemain, Barba menegaskan kondisi timnya berada dalam situasi yang baik. Dia menilai Persib mampu menunjukkan karakter pantang menyerah hingga menit akhir. Saya rasa dari pertandingan terakhir, kami mendapat banyak kepercayaan diri karena itu jadi pertandingan yang sangat sulit. Tetapi kami bisa melewatinya bersama-sama. Dan ini sangat bagus karena sekarang kami butuh lebih banyak energi. Kami hanya perlu terus mendorong sekarang dan memikirkan pertandingan demi pertandingan. Karena sekarang, pertandingan berikutnya adalah yang terpenting. Saat ini kami dalam kondisi yang baik, jadi kami hanya perlu melanjutkannya. Saya rasa dari pertandingan terakhir, kami telah menunjukkan kepada semua orang jika kami bisa berjuang hingga akhir. Jadi ini adalah bagian yang paling penting, kata Federico Barba. Di samping itu, Barba bercerita tentang situasi ketika berhasil membawa Como 1907 promosi ke Serie A, dan Persib yang tengah berjuang meraih gelar juara. Menurutnya, situasi keduanya memiliki kemiripan. Situasinya tentunya hampir sama. Kita tetap harus fokus, kami harus berikan 100% apa yang kami punya. Tentu dengan adanya coach berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi poin penting yang harus dipenuhi oleh setiap pemain untuk menunjukkan kemampuan kami, kata Federico Barba. Persaingan di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia musim 2025-2026 memasuki fase krusial, di mana Borneo FC kini tengah berjuang keras menantang dominasi Persib Bandung dalam perebutan gelar juara. Situasi ketat ini terjadi karena kedua tim hanya menyisakan 4 pertandingan sisa di penghujung musim kompetisi yang sangat kompetitif ini. Persib Bandung saat ini menempati posisi teratas klasemen sementara, yang mana hal tersebut didasarkan pada keunggulan mereka dalam rekor pertemuan atau head-to-head melawan Borneo FC. Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menunjukkan sikap optimis yang tinggi meski timnya berada di posisi kedua klasemen sementara. Ia menyadari bahwa posisi mereka saat ini sangat bergantung pada hasil pertandingan lain yang belum dimainkan oleh sang rival.
Lefundes menyampaikan pandangannya mengenai dinamika persaingan di puncak klasemen tersebut. Sebenarnya mereka kembali lagi ke posisi sebelumnya karena mereka kurang satu pertandingan. Oke, kita tak bisa kontrol kondisi itu, kata Fabio Lefundes. Ia melanjutkan bahwa fokus utama timnya adalah mengendalikan performa skuad pesut etam di lapangan hijau, terlepas dari apa yang dilakukan oleh tim lain. Lefundes juga mengungkapkan pengorbanan pribadi yang ia lakukan bersama jajaran staf pelatih demi mencapai target yang telah ditetapkan oleh manajemen klub. Dedikasi tinggi ini bahkan berimbas pada pola istirahatnya yang tidak teratur sejak awal kompetisi bergulir. Pertandingan penting bagi Borneo FC dijadwalkan pada pekan ke-31, di mana mereka akan bertindak sebagai tuan rumah menjamu Persita Tangerang. Laga kandang ini sangat dinanti karena akan berlangsung di Stadion Sigiri, Samarinda pada hari Selasa 5 Mei besok. Pertemuan kali ini memiliki makna ganda bagi skuad pesut etam, sebab mereka bertekad membalas kekalahan di putaran pertama. Sebelumnya, Borneo FC sempat dipaksa menyerah dengan skor akhir 0-2 dari Laskar Cisadane dalam lawatan mereka.